semuanya, shalom. Apa kabar? Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai PRT kita malam hari ini. Kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu yang pertama, Alam Semesta. By the way, semua sudah terima kertasnya ini ya? Ada yang masih perlu? Nggak ada? Ya, thank you. Sama-sama kita mau nyanyikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Kita mohon doa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan pada malam hari ini. Kau telah kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau mempunyai rencana, Engkau mempunyai tujuan buat kami semuanya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk boleh belajar firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Sekarang saya undang semuanya, Bapak Ibu yang masih kuat, untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan Hanya Kau Milikku di Surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki, hanya Kau. Tak ku andalkan
bagaimana kesaksian-kesaksian yang menyatakan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih buat kehadiran malam ini Tuhan. Berfirmanlah kembali, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Pak Edi yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di ibadah Jumat hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang begitu baik kepada kami sekeluarga. Kami bisa makan kue mochi, kue talam, dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih buat Ibu Linda. Setiap pagi saya makan buah semek, Bapak Ibu, jambu, dan teman-temannya yang lain. Ya. Saya berpikir begini, Tuhan, nanti kalau saya di Amerika, di LA, kan kalau setiap pagi saya biasa makan buah. Gitu. Sudah terpola lama, Bapak Ibu. Ya, nggak taunya di Amerika saya juga dapat makan buah. Ya. Makanya begitu lihat jambu, saya makan jambu setiap hari. Ditambah kesemek dan yang lain-lainnya. Tuhan, hari ini saya berbicara tentang hidup Bapak Ibu. Kita tolong, kita bersyukur ada Hegel. Ya. Kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Boleh saya bantu pakai itu? Nggak bisa ya? Oh iya, oke. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Kita yang kalau masak air, masakan kita tahu apa artinya namanya uap. Kemudian Alkitab juga mengatakan hidup manusia seperti mimpi. Hari ini ada, esok bisa tiada. Alkitab juga menyatakan bahwa hidup manusia seperti rumput. Kita tahu Bapak Ibu, rumput di Timur Tengah itu ketika pagi hari dikeluar dengan begitu indah, siang hari kena terik matahari, sore dia lisut layu dan kemudian diinjak-injak orang. Itulah hidup manusia. Bapak Ibu, belum lama ada jemaat yang kami gembalakan di Jakarta meninggal usia 27 tahun. Masih sangat muda. Namanya Ricky. Kami melayani ibadah pelepasan, pemakaman, dan sebagainya. Ricky ini punya sepupu. Sepupu itu hadir dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi hari Minggu kita kubur, hari Selasa sepupunya yang hadir dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Usianya kira-kira hampir 40 tahun. Jadi apa yang Alkitab katakan itu digenapi. Hidup kita ini seperti uap, seperti mimpi, atau seperti rumput. Nah, kita akan melihat lebih jauh tentang hidup. Yang pertama, hidup itu adalah suatu ujian, Bapak Ibu. Ujian yang kita lewati namanya ujian iman. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada satu tokoh yang terkenal namanya Bapak Abraham. Dia adalah bapak yang disebut bapak orang beriman. Dia begitu mengalami ujian iman yang luar biasa. Di mana saat itu ketika Abraham sedang bersukacita bersama anak perjanjian yang bernama Ishak, tiba-tiba Tuhan berfirman, Abraham, persembahkan Ishak untuk aku. Bapak Ibu, ini satu hal yang kalau menurut saya
hal yang berat. Abraham di tengah sukacitanya dia harus melewati satu ujian iman. Bapak Ibu, saya nonton film film Abraham itu yang sempat beredar di bioskop, Bapak Ibu. Saya nonton film itu, saya nangis loh, Bapak Ibu. Saya ngebayangkan bagaimana hati Abraham saat itu. Bapak Ibu, waktu dia ingin naik ke Bukit Moria, dia suruh bujangnya tinggal. Lalu dia jalan sama Ishak berdua. Ishak ngomong begini, Bapak Ibu, Papa, di sini sudah ada kayu dan perlengkapan untuk kita membawa korban. Di mana domba yang kita akan persembahkan? Hati Abraham pasti akan hancur. Anaknya yang justru akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Abraham ngomong hal yang luar biasa, Bapak. Dia bilang begini, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Itu perkataan iman, Bapak Ibu. Dia imani di atas gunung Tuhan akan sediakan korban pengganti Ishak. Dan itu terwujud. Makanya Abraham disebut bapa orang beriman. Bapak Ibu sama Tuhan, kenapa kita harus mengalami ujian iman? Supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Kita harus jadi orang Kristen yang punya iman yang berkualitas, Bapak Ibu. Bukan imannya iman sekedar iman, atau imannya yang imitasi. Tapi Tuhan ingin kita punya iman yang berkualitas. Semakin diuji, semakin murni imannya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita datang dengan berbagai macam problem kehidupan. Ingat, ini adalah salah satu bagian proses ujian iman yang sedang kita alami. Tergantung kita mau naik level atau tidak, Bapak Ibu. Tuhan pakai kesulitan, Tuhan pakai hal yang menyakitkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan ingin tahu sampai sejauh mana kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Sampai sejauh mana kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita datang dengan begitu banyak pergumulan, berarti kita sedang mengikuti yang namanya ujian iman. Amin. Yang berikut, Bapak Ibu, namanya ujian karakter. Hidup kita harus melewati ujian iman. Kemudian juga selama kita hidup, kita harus mengalami ujian karakter. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu 3:18, Bapak Ibu, kita menemukan ada kata emas yang dimurnikan dalam api. Itu dapat ditafsirkan karakter yang telah diuji. Tujuannya supaya kita memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu Tuhan, salah satu masalah dan tantangan terberat yang dihadapi oleh manusia di era postmodern adalah masalah karakter. Masalah karakter, Bapak Ibu. Inilah tantangan terberat yang dihadapi oleh manusia di era postmodern. Namanya karakter. Kita mengenal tokoh terkenal di Amerika, seorang hamba Tuhan bernama Dr. Billy Graham, almarhum. Dia pernah membuat satu artikel. Dia berkata begini, ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Bapak Ibu setuju? Ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Bapak Ibu setuju? Setuju gak dengan pernyataan ini? Kenapa kita harus setuju?
Alkitab bilang waktu kita lahir, kita tuh nggak bawa apa-apa, Bapak Ibu. Kita telanjang. Di sini siapa yang lahir pakai jam tangan? Gak ada. Itu namanya sintong, bayi ajaib. Itu ada di Kopingho. Kemudian dikatakan ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Bapak Ibu, kesehatan itu mahal. Ya. Jadi kalau kesan kita mulai berkurang, aktivitas kita pun terganggu. Kemudian yang lebih lagi dia katakan, akan tetapi ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya. Lalu dia mengatakan, jagalah pikiranmu, karena itulah yang akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena itulah yang akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena itulah yang akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu yang akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu, karena itu yang akan membentuk nasibmu. Dan nasibmu lah yang akan menjadi kehidupanmu. Bapak yang Tuhan, karakter itu sesuatu yang penting. Kalau kita menemukan kata Kristen di Alkitab, Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul, kenapa ada kata Kristen? Kita tahu arti kata Kristen. Saya percaya kita semua tahu di sini arti kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kata Kristen itu ada karena orang-orang melihat saat itu para murid dan orang-orang percaya hidupnya memiliki karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita disebut orang Kristen, harusnya hidup kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup ini. Memancar dari hidup kita. Karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan kasih banyak pengalaman. Sejak saya ada di organisasi Gereja Betel Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ada maksud apa, tapi saya mau menyaksikan. Di Jakarta Bapak Ibu, ada 600 gereja Betel Indonesia. Ngadepin para gembala pendeta, itu gak gampang Bapak Ibu. Jemaat punya karakteristik yang berbeda, tapi pendeta, gembala, itu gak gampang. Ada yang mengatakan, Pak Kiki sejak jadi mimpin di Jakarta, rambutnya makin banyak yang kurang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu gak gampang loh. Ngadepin pendeta tuh gak gampang Bapak Ibu. Ngadepin jemaat dengan karakteristik dengan pendeta Bapak Ibu. Dan saya belajar model-model pendeta yang A, B, C, D, E, modelnya banyak Bapak Ibu. Nah kembali lagi Bapak Ibu Tuhan, terlihat dari apa? Dari karakternya Bapak Ibu. Ada seorang bernama Yohanes Lim, PhD, Bapak Ibu. Dia membuat satu survei. Survei membuktikan bahwa sukses karir seseorang dalam pekerjaan bukan semata-mata karena kepandaian atau keterampilan teknisnya, melainkan didominasi oleh faktor karakter. Keterampilan 15%, karakter sukses 85%. Dari survei juga menunjukkan faktor mengapa seorang dipecat dari pekerjaannya. Hasil kerja yang tidak memuaskan itu 15%. 15%. Bapak Ibu, 15% bahasa Jermannya cap go. Kualitas pribadi yang tidak disukai 85%. Cap go. Ternyata orang dipecat kerja bukan karena hasil kerjanya kurang baik, tetapi kualitas pribadi yang tidak disukai. Itu bicara apa Bapak Ibu? Bicara tentang karakter hidup seseorang.
Karakter. Makanya Tuhan izinkan supaya kita diuji karakter kita, supaya apa? Kita memiliki karakter Kristus. Orang Kristen ditempatkan dimanapun, meskipun dia tinggal di Japos, Jakarta pojok sekalipun Bapak Ibu. Tapi kalau dia punya karakter yang baik, karakter itu akan tetap muncul di permukaan. Ada karakter Kristus memancar keluar dari kehidupan orang tersebut. Di gereja juga sama Bapak. Ya. Ada banyak orang punya talenta, punya karunia baik. Ya. Kadang-kadang banyak pendoa-pendoa Bapak Ibu. Wah, kadang pendoa-pendoa tuh bisa lebih hebat dari pendetanya Bapak Ibu. Kalau dikasih nasihat dia nggak mau Bapak Ibu. Kan dia merasa dia sebagai pendoa Bapak Ibu. Padahal dibutuhkan karakter yang baik. Bapak Ibu Tuhan, salah satu karakter yang perlu jadi perjuangan hidup kita, salah satu namanya apa? Sombong. Bapak Ibu tahu sombong? Orangnya sombong. Sombong itu karakter. Rupanya Dr. Billy Graham pernah menulis sebuah buku. Dia bilang ada 4 jenis kesombongan dalam hidup manusia. Yang pertama, merasa dirinya pintar, jenius, brilian, otaknya encer. Kalau otaknya encer, dipegang kepalanya empuk Bapak. Kayak jamunya Ibu Linda empuk. Yang kedua, kenapa orang sombong? Karena merasa status sosialnya lebih tinggi dari orang lain. Saya keturunan ningrat, darah saya biru. Perlu diketahui Bapak Ibu, darah biru nggak bisa donor di KPMI Bapak Ibu. Merasa status sosialnya lebih tinggi dari orang lain. Saya keturunan ningrat nih. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak pernah membedakan status sosial seseorang. Yang ketiga, kenapa dia sombong? Karena memang dia kaya, hartanya banyak, kaya Bapak Ibu. Biasanya kan orang kaya kan ya begitu Bapak Ibu ya. Karena merasa dirinya kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, kalau jalan matanya ke atas tuh. Dia lupa kesandung batu nyusruk dia Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih parah, biar miskin yang penting sombong. Itu yang parah. Yang keempat, kenapa orang sombong? Merasa rohaninya lebih tinggi dari orang lain. Merasa lebih dipakai Tuhan. Nih Bapak Ibu, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Di sini aja kita nih doang. Di Jakarta, di GBI, kosong di GBI Bapak Ibu. Itu kalau perintahnya sombong, pengerjanya semua sombong. Saya amat-amatin, oh begini ya. Kok percaya sombong, pengerjanya sombong. Saya merasa gereja saya besar, hebat, sombong. Tapi sebaliknya, kalau gembalanya rendah hati, semua pengerja ikut rendah hati. Ternyata kesombongan itu, kata orang Korea Utara, transfer. Transfer kesombongan. Saya suka khotbahin gitu, saya ngomong. Kalau pertemuan gembala-gembala, pendeta sengaja saya ngomong, gak apa-apa. Bapak Ibu, saya lihat gejala-gejala seperti itu. Di dalam sebuah gereja ada 2 roh yang seringkali jadi peperangan yang paling dahsyat. Pertama, roh kesombongan. Yang kedua, roh iri hati. Kalau lihat orang lain lebih maju, dia ngiri. Bapak Ibu, saya senang ada satu tips yang diberikan oleh, pasti Bapak Ibu kenal dia, seorang hamba Tuhan namanya Joyce Meyer. Ibu Joyce Meyer. Dia pernah mengutip tentang tips menghadapi supaya kita tuh nggak iri hati sama orang. Dia bilang begini, yang pertama, jangan iri hati sama orang. Bilang begini, jangan-jangan orang itu telah lebih jauh kerja keras daripada kita sehingga dia diberkati. Ya dong, kalau dia kerja keras, dia rajin, dia ulet,
dia berkati. Tuhan buka pintu berkat buat dia. Tapi kita suka iri. Lalu yang kedua, jangan-jangan dia lebih banyak menabur dulu. Sekarang dia menuai dari apa yang dia tabur. Itu tips supaya jangan kita iri hati sama orang. Kalau kita iri-irian, lama-lama kita jadi orang irian, Bapak. Ini dua roh nih ada nih di gereja. Sombong sama iri hati. Ini bicara tentang karakter yang perlu kita diuji sama Tuhan. Biasanya yang Bapak Ibu nggak suka, Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa lulus dalam ujian karakter. Ya, pemarah itu karakter. Ya, orang Kristen boleh marah, tapi nggak boleh memiliki sifat pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Orang bilang baper, baper itu baper itu. Bukannya bapak enak, dia baper, dikit-dikit tersinggung. Ini karakter Bapak Ibu. Ya. Kalau di Jakarta ujiannya tuh bawa kendaraan, Bapak. Di Amerika saya nggak tahu ya, sama nggak saya nggak tahu. Pokoknya di Jakarta tuh kita bawa kendaraan. Kan Bapak Ibu terkena traffic, ya. Oh macet, apalagi udah telat, pengen buru-buru. Kita di Jakarta kalau jalan sopan-sopan, kita pasti kepepet. Bahasa tetangga saya di Petamburan, kefefet. Kalau udah kefefet, lama-lama kita mefet. Malu tetangga kita baik orang Arab. Kefefet fulus. Bapak Ibu tuh gak bahasa Arabnya, aku cinta padamu. Kalau Korea kan sarangyo gitu kan. Orang Arab aneh baheba, aku cinta padamu. Tapi ketika ditolak cintanya, aneh kejebak. Kita bisa Bapak siapa Tuhan. Jadi ini karakter ini sesuatu yang penting. Ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan biarlah hari ini kita mau Bapak Ibu diuji supaya kita lulus dalam ujian karakter. Yang kedua, hidup itu suatu kepercayaan. Yang pertama, hidup itu suatu ujian. Ujian iman, ujian karakter. Yang kedua, hidup suatu kepercayaan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan kita hanya dipercayakan untuk mengelola, menikmati. Yang kita punya hari ini, ingat Bapak itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita hanya dipercayakan. Semua yang kita miliki nggak ada yang abadi. Meskipun di Jakarta ada yang namanya rumah duka abadi. Bapak. Gak ada yang abadi. Semua sementara. Jadi kalau kita diberkati hari ini, itu karena Tuhan percayakan kita. Saya hari ini bisa melayani. Saya hari ini bisa ada di organisasi. Itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Dipercayakan. Dan ingat Bapak Ibu, semua yang kita miliki di dunia ini itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu memahami rahasia ini, kalau satu kali kelak kita kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita, kita gak akan kecewa sama Tuhan. Kita gak akan komplain, marah sama Tuhan. Kita belajar dari seorang bernama Ayub. Ayub itu kalau dia orang Tionghoa dipanggil Ko Ayub. Kalau dia orang Batak kita panggil Bang Ayub. Kalau dia orang Sunda kita panggil Kang Ayub. Ayub dalam hitungan hari semuanya habis. Anaknya mati, hartanya habis semua. Bahkan istri berkata, Ayub, kenapa gak kutuki Tuhanmu? Udah istri berkata demikian, dia kena satu penyakit yang kita nggak tahu. Garutnya pun nggak pakai, udah nggak bisa dipakai kuku, pakai beling. Kita nggak tahu tuh sakitnya apa Bapak Ibu.
Tapi Ayub begitu mengalami hal yang sangat tragis dalam hidupnya. Tapi Ayub bisa ngomong begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak gampang kita bisa ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita berkata dan bisa berkata demikian, berarti kita memahami rahasia hidup ini adalah suatu kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini kita ada karena Tuhan masih mempercayakan kepada kita. Untuk kita bisa miliki apa yang kita miliki hari ini. Bapak Ibu Tuhan, satu kali Bapak Ibu di satu daerah di Indonesia, saya nggak sebut namanya, pasti Bapak Ibu tahu nanti. Ada seorang anak muda mati overdosis. Dia kebanyakan minum cap tikus, minuman cap tikus. Ya, dia mati overdosis. Kalau nggak percaya tanya ibu Bu Sherly. Dia mati. Lagi buat penghiburan Bapak Ibu. Berita bilang ini, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, tikus yang mengambil. Dia mati overdosis. Jadi hari ini sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita, milik Tuhan Bapak. Kalau kita memahami rahasia ini, saya percaya Bapak Ibu kita akan jalani hidup kita. Kita tahu satu rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, hidup itu adalah suatu kesempatan. Ada pepatah Tiongkok kuno berkata begini Bapak Ibu, orang bodoh membuang kesempatan, orang malas menunggu kesempatan, orang bijak mengejar kesempatan, orang hebat memanfaatkan kesempatan dengan efektif, intensif, dan konsisten. Setiap detik yang kita lewatkan adalah kesempatan. Saya ulangi Bapak Ibu. Setiap detik yang kita lewatkan adalah kesempatan. Pastikan ada nilai kekekalan yang kita ukir dan tabur di sana sebelum terlambat. Pertanyaannya, kesempatan apa? Kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3:9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus berkata, Apolos adalah kawan sekerja Allah. Jemaat Korintus adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan untuk jadi kawan sekerja Allah. Artinya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Sehingga kita hidup untuk Tuhan. Jadi kawan sekerja Allah. Artinya ada hal yang kita bisa berikan dari hidup kita untuk Tuhan. Bahkan ada orang yang terpanggil jadi gembala, jadi penginjil, jadi rasul, jadi nabi, jadi guru. Kita tahu Bapak Ibu dalam Alkitab dikatakan ada 5 jawatan yang Allah tetapkan atas hidup seseorang. Yang tadi disebutkan. Saya nggak pernah nyangka saya terpanggil jadi gembala, Bapak Ibu. Saya belajar jadi gembala tahun 92 di salah satu tempat yang sederhana di pinggiran kota Jakarta, namanya Karawaci, Tangerang. Tahun 92 saya diutus untuk saya bayar nastar saya sama Tuhan. Waktu itu saya masih PDP. Bapak Ibu di GB itu ada 3 jabatan kependeta. PDP, PDM, dan pendeta. Ya. Dulu ada seorang pewarta gereja, karena PDM dia tahu pendeta muda, maka pendeta dibilang, terima kasih pendeta tua yang melayani. T-nya dibaca tua.
Saya masih PDP. Saya diutus tahun 92, 16 Januari, saya nggak bisa lupa, di perumahan Sari Bumi Indah, di mana Pak Mukhtar punya rumah di sana. Saya diutus sana Bapak Ibu. 92, saya belajar jadi seorang gembala. Merintis. Jemaatnya ada 12 jiwa seperti murid Yesus, Bapak. Waduh, Bapak Ibu, saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya belajar menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya mau jadi kawan sekerja Allah. Bahkan saya menjadi seorang gembala sidang pada waktu itu. Bapak Tuhan, hari ini Bapak Ibu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita berbuat sesuatu untuk Dia. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kemudian kesempatan untuk berbuat baik atau menjadi berkat. Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan untuk berbuat baik atau menjadi berkat. Bapak Ibu lihat gambar di atas. Ini kisah nyata terjadi, Bapak Ibu. Ada burung bangkai, ada anak Afrika tinggal tulang belulang. Saya bacakan Bapak Ibu. Foto ini meraih penghargaan tertinggi jurnalistik Pulitzer 1954. Makasih Pak. Foto ini membidik gadis kecil yang lemah yang sedang sakit. Ia berupaya keras merangkak menuju kamp pengungsian PBB. Jaraknya 1 kilometer dari tempatnya. Sang gadis miskin tanpa pakaian dengan tulang menonjol di mana-mana, tanda kelaparan. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian gadis kecil tersebut. Foto ini diambil di Afrika Selatan oleh seorang bernama Kevin Carter, wartawan yang mendengar tangis anak tersebut. Ia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Akhirnya mengambil foto gadis kecil dengan latar belakang burung pemakan bangkai yang siap menikmati korbannya. Setelah itu Kevin meninggalkan begitu saja karena dia takut tertular penyakit dan alasan lainnya. Setelah foto tersebut dipublikasikan di New York Times, menerima ribuan telepon menanyakan kabar gadis itu. Apakah dia mati? Apakah bisa sampai ke penampungan PBB? Apakah dimakan burung pemakan bangkai? Bagaimana saya bisa menolong gadis tersebut? Nah, ada orang yang bertanya seperti ini. Mengapa Kevin tidak menolong anak gadis itu? 2 bulan setelah menerima penghargaan tersebut, Kevin bunuh diri. Padahal dia mendapatkan penghargaan tertinggi seorang jurnalistik pada waktu itu. Ia dihantui oleh pemandangan tersebut dan tidak mampu memaafkan diri sendiri. Dia tidak pernah berhenti menangis, menyesali diri. Mengapa aku tidak menolong gadis kecil itu? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada siapapun. Jangan sampai kita menyesali diri karena kesempatan berbuat baik itu sudah tertutup. Bapak Ibu, ini kisah nyata di Amerika. Namanya Kevin Carter. Peristiwa dari tahun 1994 yang lalu. Tragis dia mati bunuh diri. Ada pertanyaan, mengapa Kevin gak tolong dia?
Dia punya kesempatan untuk nolong saat itu. Tapi kenapa dia tidak mau menolong? Tentunya mungkin Kevin punya pertimbangan-pertimbangan lain. Akhirnya dia mati dengan cara yang tragis. Bapak Ibu, kesempatan selalu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tergantung kita mau gak meresponi kesempatan itu. Ada ungkapan mengatakan, kesempatan kadangkala tidak datang untuk dua kali. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu tayangan singkat. Ya, video ini bisa biar menjadi berkat buat kita semua. Silakan. My dears, memberkati orang lain dalam kelimpahanmu itu baik. Memberkati orang lain dalam kekuranganmu itu sangat baik. Tidak perlu menunggu kaya lalu bisa memberkati. Bukan selalu kekayaan yang menjadi ukuran berkat. Kehadiranmu, senyumanmu, jabat tanganmu, doamu, talentamu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Akulah Tuhan yang telah memberkatimu dengan kebaikan yang melimpah. Kesaksian hidupmu bisa menjadi berkat sebagai bukti aku ini Tuhan yang hidup. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Tidak harus menunggu diberkati dahulu untuk menjadi berkat. Siapapun kamu bisa jadi berkat, kapanpun dan dimanapun juga. Aku mengasihimu. Jesus Christ. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Bapak Ibu, kita mau nyanyi lagu ini, tahu ya Bapak Ibu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Adakah di antara Bapak Ibu ingin didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu ingin didoakan, tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa setiap tangan diangkat. Dan saya minta Pak Pau nyanyikan lagu ini. Adalah kesempatan. Ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
adakan di hadapan kami, mau didoakan saat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya berdoa buat setiap tangan yang diangkat saat ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu malam ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul, berfellowship dalam persekutuan keluarga di tempat ini. Oh, biar Engkau yang sudah menolong hidup kami, memberkati hidup kami sampai hari ini. Biar kami boleh terus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami terus mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan, ampuni. Sekarang berdoa setiap tangan-tangan diangkat. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu persis apa yang sedang kami gumuli. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami dan kami butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan kami. Kami imani Tuhan, kami pulang mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kami imani kami pulang, mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kami imani Tuhan, gua di tempat ini, kami semakin terus rindu untuk hidup dekat kepada Tuhan. Berkati setiap kami sudah hadir malam ini. Seorang pun jangan Kau lewati dari kami. Berkati kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami. Berkati kami. Kami percaya kami tidak sendiri Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menopang, menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Wana berdoa, berkati Pak Edi sekeluarga. Berkati seluruh tim pelayan di tempat ini Tuhan. Urapi pakai mereka. Kami rindu banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah di tempat ini. Kami berdoa terus menopang untuk Ibu Lili Tuhan yang di rumah sakit. Kami imani mujizat demi mujizat Tuhan terus nyatakan buat hidupnya. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kami pegang janji Tuhan buat hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami hadir. Kami datang dengan kelemahan, dengan berbagai macam apapun, dalam nama Yesus kami imani kami pulang mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami lebih jauh ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami perlu bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ya Tuhan Yesus, lagu ini bukan saja kami nyanyikan, tapi kami imani ya Tuhan, bagimu tiada yang mustahil. Kuasa-Mu melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan. Sebabnya kami mohon kuasa darah-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami yang lemah dan sakit, yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Beri ketabahan, kekuatan dari sorga, menantikan waktu Tuhan yang paling tepat. Kami mengangkat nama Mariana, cici kedua Ahau, yang sudah sadar dari koma, kini dalam pemulihan. Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu.
Kami berdoa untuk Lilia, awal Desember akan menjalani operasi ya Tuhan. Semua Tuhan sudah siapkan. Kami minta berkat spesial di fisik, mental, spiritual. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kontrol jalannya surgery. Dengan mata iman kami melihat Lilia disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu yang memulihkan secara sempurna. Kami doakan Ibu Nina Panginda dalam persiapan operasi juga Tuhan, Kau yang tahu di mana yang lemah, di mana yang harus dioperasi, di mana yang harus diperbaiki. Semua organ adalah ciptaan Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Bu Nina, beri kekuatan ekstra supaya sungguh-sungguh Bu Nina sekeluarga terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berkati Pak Hari, proses kemo sudah setengah jalan. Bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, anugerah setiap hari Tuhan berikan. Tuhan pulihkan dia secara sempurna juga ya Tuhan. Kami bersyukur Tante Arlina sudah sembuh, Tuhan pulihkan kesehatannya terus menjadi berkat bagi anak, mantu, cucu, bagi banyak orang. Si Sylvia So, Tuhan jamah bagian kaki dan punggungnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpahkan tangan-Mu Tuhan. Biar bersama Pak Humphrey tetap sehat, kuat, segar, melayani Tuhan bagi kerajaan Tuhan ketika masih ada nafas di kandung badan. Arthur, kepala remaja kami ya Tuhan, Tuhan jamah. Tuhan sudah mulai mujizat pada dirinya, Tuhan sempurnakan. Sebab itu janji-Mu Tuhan, Kau memulai pekerjaan yang baik, Tuhan akan terus bekerja dan menyempurnakannya. Juga adik kami Charlie, baby Noah, dan semua saudara-saudara lain yang menunggu pemulihan yang tidak kami sebut satu persatu. Para senior kami, Tuhan tolong satu persatu. Tuhan jamah tumpahkan tangan-Mu. Om Budi Pualamsah yang pemulihan setelah dia jatuh, Tuhan juga jamah dan Tuhan tolong dia. Pak Indra, Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan tumpahkan tangan-Mu dan jamah. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan KKR Natal, persiapan Thanksgiving dinner. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati setiap program IGNC menjelang akhir tahun itu Tuhan, termasuk Shoebox Christmas Ministry. Tuhan, Kau memberkati. Jadikan IGNC gereja yang berdoa, gereja yang tekun mengabarkan Injil, gereja yang berbuat kasih, gereja yang saling mengasihi, menjadi saksi-saksi Kristus, murid Kristus yang sejati ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran hamba-Mu Pak Kiki dan Bu Meli. Tuhan terus memberkati keluarga, pekerjaan pelayanan baik di gereja lokal, di organisasi GBI. Tuhan pakai dia. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu, firman yang Kau titipkan padanya terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Khususnya Indonesia dengan pemerintahan yang baru. Kau memberkati Tuhan supaya gereja-gereja lebih kompak, lebih sehati, lebih fokus mengabarkan Injil Kristus, memenangkan banyak jiwa di negara yang masih banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan. Kasihani Amerika memasuki pemerintahan yang baru juga Tuhan, Kau sudah izinkan partai Republikan yang lebih takut akan Tuhan. Tuhan tolong, gak ada pemimpin yang sempurna termasuk Trump dan seluruh kabinet yang akan dipilih, tapi di dalam ketidaksempurnaan mereka Tuhan pakai supaya keadilan, kebenaran, kebaikan boleh ditegakkan di negeri ini. Bahkan Amerika menjadi pionir bagi gereja-gereja lain, bagi negara-negara lain. Gereja-gereja yang liberal boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan gereja yang Injili memegang firman Tuhan boleh berkembang dan maju di negara ini. Tuhan membawa kabar keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kawan-kawan yang mengikuti online, Engkau memberkati satu persatu yang diam-diam berdoa. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Setiap pergumulan, masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, status, teman hidup, sekolah, dan pergumulan apa saja, sakit penyakit, relasi, komunikasi, dan berbagai macam pergumulan ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku.
nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala dokter, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Saudaraku, hari Minggu ini Minggu terakhir. Mari datang Minggu pengucapan syukur. Kita mengucap syukur, kita rayakan yang ulang tahun bulan November. Dan Jumat depan, saudara, tidak ada PRT, kita ganti jadi Kamis. Kamis hari Thanksgiving, kita ada Thanksgiving dinner di sini, sekaligus merayakan ulang tahunnya Tante Lucy. Jadi saudara datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.